Shalom, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu berada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Kristus karena Ia selalu menjaga kita, memelihara kita sampai saat ini. Nah, kembali kita berjumpa pada saat ini melalui renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Rabu 24 Juni 2020. Dan mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Menaikkan pujian dan syukur oleh karena Allah yang senantiasa layak untuk kami puji dan kami sembah. Pada saat ini Tuhan, kembali kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk memberikan pemahaman lebih jauh di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabdamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka bagian firman Tuhan pada saat ini, yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Matius 10 ayat 5 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, dan bersama-sama kita akan renungkan dalam satu tema, Duta Raja. Pesona Datu. Saudara-saudara, menjadi utusan sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan. Tentu ada perasaan senang, ada perasaan bahagia karena ia punya tugas khusus. Dengan demikian bahwa ia akan dianggap lebih berkompeten untuk mewakili sejumlah organisasi tersebut. Walaupun di balik semua itu juga terdapat tanggung jawab yang begitu berat yang harus diembannya. Ia harus bersedia memenuhi tugas pengutusannya dan kembali membawa pertanggungjawaban kepada organisasi yang mengutusnya. Jadi sebelum ia berangkat, ia harus menyusun strategi akan apa rencana yang akan ia lakukan supaya tugas pengutusannya, tanggung jawabnya itu berjalan dengan maksimal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah dalam perikop ini terutama berlaku untuk para rasul. Namun prinsip rohani di dalamnya berlaku untuk semua pelayan Tuhan.
Karena sebelum diutus, mereka diberitahukan apa saja yang akan dilakukan dalam misi tersebut, yakni memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari Israel, untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Nah, semua itu dilakukan dengan cuma-cuma karena mereka menerimanya dengan cuma-cuma. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta dan juga dengan perbekalan dan tempat tinggal. Karena firman Tuhan katakan bahwa mereka juga akan diberikan perbekalan dan disediakan tempat di mana orang ketika datang untuk menyambutnya. Karena bagi orang yang menolak kedatangan para murid dan berita keselamatan yang disampaikan, maka orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya dalam Kristus, kita disebut sebagai utusan Tuhan atau duta raja. Ini merupakan hak istimewa. Dan tugas istimewa kita juga adalah mewartakan Injil Kristus. Kita adalah sang pewarta yang akan terus-menerus diperlengkapi menyampaikan berita tentang keselamatan. Bagaimana berita Injil Kristus yang telah kita terima akan kita teruskan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kristus yang telah berkarya untuk keselamatan kita, Ia telah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma, dan kita pun juga yang ada pada saat ini diutus oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan mengemban tugas pelayanan pekabaran Injil, dan Tuhan akan memampukan kita. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ingat, jangan takut. Karena firman Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Seberat apapun tantangan dan persoalan dan pergumulan yang akan kita hadapi ke depan, kita ini adalah duta raja. Kita ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang siap sedia melakukan tugas tanggung jawab. Karena sesungguhnya Allah selalu memelihara kita, Allah senantiasa menuntun kita dan menyertai kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami dengan hikmat-Mu, memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Pola hidup kami yang baik dan benar, tutur kata, perbuatan, sikap hidup akan senantiasa mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Bukit Zaitun Bontang, dimanapun berada, baik di kota Bontang atau di luar kota Bontang, dalam pekerjaan, dalam setiap kegiatan atau usaha, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan secara pribadi. Mari Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Engkau tahu ya Tuhan pergumulan kami. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Karena itu kami selalu setia dan taat kepada Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan,
Beri kekuatan iman bagi mereka untuk tetap percaya, menantikan pertolongan Tuhan. Dalam waktu yang indah Tuhan akan anugerahkan bagi mereka. Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berduka cita. Roh Kudus menguatkan mereka, menghibur mereka di dalam menghadapi duka cita, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tidak berlarut dalam kesedihan yang mendalam. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersyukur oleh karena pertambahan usia atau menikmati berkat Tuhan yang lain. Sempurnakanlah sukacita dan kebahagiaan mereka. Hari ini, semoga mereka pun menikmati kasih setia Tuhan dalam ucapan syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidupnya. Hamba berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit oleh karena terjangkit COVID-19. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau akan menguatkan mereka, memberi semangat kepada mereka, sehingga mereka tidak gelisah, tetapi mereka percaya kepada Tuhan dalam waktu yang indah. Mereka menantikan pertolongan Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan akan anugerahkan. Pemerintah bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kuatkanlah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka pun bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang bijaksana untuk melakukan tugas tanggung jawab demi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat. Begitupun juga Tuhan dengan tim medis dan tenaga sukarelawan sebagai gugus terdepan. Kami percaya Tuhan juga akan melindungi, Tuhan juga memberi kesehatan, menguatkan mereka di dalam setiap pelayanan dan tindakan yang mereka lakukan. Jauhkan mereka Tuhan dari wabah penyakit ini, dan semoga mereka juga tidak terjangkit dengan penyakit COVID-19. Ya Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan, apapun kegiatan kami, apapun rencana kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Terima kami yang berdoa, bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian kita pada saat ini. Sampai jumpa untuk hari esok, dan semoga kita selalu bersukacita dan berbahagia menikmati hari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan biarlah kehendak Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan kita tetap percaya, setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan tetap akan memperlihatkan buah ketaatan yang baik dalam hidup ini. Sampai jumpa, salam sehat dan shalom. Tuhan memberkati.